Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa kembali di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon pun salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini untuk antum yang baru saja menyimak barangkali, kita bisa bersoal jawab seputar muamalah kontemporer di 081175500606. Tapi sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bekhair Ustaz ya, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan keberkahan yang berlimpah. Dan juga kita memohon kepada seluruh kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama, dan terpantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak sekali nikmat yang sudah diberikan. Dan jika kita menghitung, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab di 081175500606, kembali kita ingat dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk yang menelpon di 081175500606 ke telepon langsung ya, bukan ke telepon WhatsApp kita. Dan pastikan sinyal di tempat antum bagus, kemudian lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi, dan sebaiknya fokus ke pesawat telepon atau mematikan saja pesawat televisinya biar lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan nanti dan juga jawabannya akan diterima. Kemudian untuk antum yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp, langsung ke poin pertanyaan ya, untuk nama dan juga domisili, kemudian langsung ke poin pertanyaan. Dan untuk pertanyaan waris itu kita wajibkan untuk menelpon biar lebih jelas jawaban yang akan diterima nantinya. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini sepertinya pertanyaan dari laman komentar ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, awal menikah dulu ayah saya rahimahullah itu kasih uang buat saya senilai 100 juta Ustadz. Dalam tanda kurung ini ke semua anak-anaknya, seperti itu pada saat menikah. Karena suami memang pintar bisnis Ustadz, oleh beliau hadiah atau hibah ini dibelikan sawah senilai 49 juta itu di tahun 2006. Sekitar 144 tumbak. Nah di tahun 2018 sawah tersebut laku di harga 600 juta. Kemudian oleh suami kala itu dipakai buat kami dan orang tua saya umroh. Dan sisanya dibelikan lagi sawah Ustadz. Yang sampai hari ini masih ada dan belum laku terjual. Tapi setahun 2 kali itu masih suka panen Ustadz. Nah pertanyaannya, apa kalau nanti sawah tersebut laku terjual Ustadz? Dan hasil panennya, apa ada hak waris buat keluarga suami di dalamnya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dalam kasus ini suami kan hanya pengelola. Naam Ustaz. Pengelola dapat dari hak pengelolaan. Ya, kalau dari dia mengelola sawah, dapat dia bagi hasil sawah. Adapun sawahnya milik istrinya. Ketika dia wafat, kalau hasil pengelolaan itu dia simpan jadi uang atau jadi barang, itu yang akan menjadi hak waris.
Kalau habis untuk kebutuhan sehari-hari, karena dia wajib menafkahi anak dan istrinya, maka tidak ada warisannya. Billahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi solusi dari permasalahan yang ditanyakan. Dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dijaga Allah dan juga tim. Mau bertanya Ustadz, Ana mau memberikan zakat harta kepada seseorang. Mereka sepertinya kekurangan karena udah banyak berhutang Ustadz. Katanya gaji suami tidak mencukupi lagi. Kadang dia dibantu sebisa mungkin agar mendapatkan uang tambahan. Hanya saja dia juga melakukan hutang yang bersifat riba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga ikut arisan sampai katanya kalau nggak ikut, nggak ada uang simpanan sama sekali. Padahal kesehariannya mereka udah kekurangan. Bolehkah Anda berzakat kepada mereka Ustadz? Syukron Ustadz. Anda berzakat kepada dia boleh. Bila kekurangan sebesar selisih kekurangan biaya hidupnya tadi. Banyak pendapatannya 2 juta, biaya hidup pokoknya 3 juta. 1 juta sebulan, 12 bulan 12 juta. Di bawah itu Anda boleh berzakat. Di bawah 12 juta kepada dia boleh berzakat. 11, 10, ya, 9 dan seterusnya ke bawah. Melebihi 12 juta tidak boleh. Wabillahi taufiq. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya untuk membantu saudaranya yang terlilit utang dengan ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apakah seseorang yang bekerja di bank sentral seperti Bank Indonesia, Ustadz, hukumnya sama dengan bekerja di bank konvensional? Nah, Ustadz. Kerjaan di bank sentral itu dia mengatur moneter, dan moneter keuangan itu diatur dengan penetapan bunga riba. Maka yang menetapkan bunga riba adalah bank sentral. Maka bekerja di sana hukumnya haram. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai pekerjaannya di bank sentral seperti di Bank Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, semoga Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah. Ibu saya meninggal lebih dulu daripada adiknya. Adik ibu meninggal, apakah kami berhak atau tidak untuk mendapatkan warisannya Ustadz? Nah. Tidak. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, beberapa hari yang lalu ada seorang yang meninggal dunia, lelaki dan bekerja sebagai ASN. Beliau ini wafat dari kecil sebagai anak angkat, dan menjadi mu'alaf Ustadz. Status tidak menikah. Pertanyaannya Ustadz, siapa yang berhak untuk mendapatkan harta warisannya? Barakallahu fiik dari Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat Ustadz. Ketika dia adalah dahulunya kafir, ya, berarti ayah ibunya masih non-muslim, tidak berhak mendapatkan warisannya. Saudara-saudarinya bila masih non-muslim tidak berhak diberikan zakatnya. Ketika demikian, maka para ulama mengatakan boleh diberikan ke Baitul Mal atau kemaslahatan kaum muslimin. Hartanya dibayarkan untuk bangunan masjid, renovasi masjid, untuk bangun jalan, silahkan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita Pak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Rizal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bandung. Dari saudara kita Bari Huda di Bandung. Izin bertanya Ustadz, bolehkah saya menyewakan tempat saya Ustadz?
kepada lembaga yang terindikasi dari adanya riba, seperti pegadaian, bank konvensional, dan juga leasing kendaraan, Ustaz. Nah, Ya, tidak boleh Anda menyewakan kepada mereka, karena dengan begitu Anda membantu aktivitas mereka yang diharamkan. Maka ini termasuk dalam larangan firman Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kedurhakaan kepada Allah Jalla fi'ala. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan sekaligus nasihatnya kepada saudara kita Bari Huda di Bandung. Untuk pertanyaan dalam menyewakan tempatnya kepada lembaga-lembaga yang terindikasi ada riba, seperti yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai kepahaman dan saudara kita Bari Huda diberikan solusi untuk menyewakan tempatnya kepada pihak-pihak yang lain selain yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan dari semua permasalahan. Dan kita ingatkan juga untuk antum yang baru saja menyimak di kesempatan hari ini, silahkan yang ingin bergabung atau bertanya langsung kepada guru kita seputar permasalahan muamalah kontemporer di 081175500606. Dan ingat, cari sinyal yang bagus, kemudian lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi, biar lebih jelas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawabannya akan diterima nanti. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita membuat BPJS untuk persiapan kelahiran anak? Saat ini saya sedang hamil dan selama ini tidak memiliki BPJS kesehatan. Jika diperbolehkan, apa perlu menyetorkan premi sampai totalnya setara dengan biaya persalinan saja atau dilanjutkan terus-menerus? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, BPJS Kesehatan merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya mengikat dan mengharuskan kepada semua warga negara. Maka dengan demikian ini menjadi kewajiban setiap warga negara dan Anda wajib untuk mengikutinya. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita coba terima di belakang pertanyaan tadi, telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, saya mau bertanya ini. Iya, silakan, Pak. Tentang ini gimana? Seperti paylater, paylater gimana? Ya, itu saja, Pak. Jawabannya. Kita coba terima di belakang pertanyaan tadi. Telepon di 081175500606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya mau tanya. Ya, silakan. Baik, sepertinya teleponnya sudah selesai. Kita coba jawab pertanyaannya mengenai pay letter, Ustaz, di marketplace. Apakah seperti apa hukumnya? Itu yang ditanyakan oleh Bapak ini. Nah, Ustaz. Ya, Anda belanja di marketplace, kemudian bisa bayar nanti. Kalau Anda terlambat dari waktu yang ditentukan, dikenakan pertambahan sekian persen. Dan ini persyaratannya dari awal ada. Nah. Bila talangan pinjaman yang bertambah, bila ada keterlambatan pembayaran pada waktunya, dipersyaratkan dari awal, walaupun realnya Anda tidak terlambat, itu adalah riba dan hukumnya diharamkan. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari saudara kita tadi yang bertanya mengenai hukum menggunakan pay letter di marketplace ya untuk berbelanja online. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk seluruh kaum muslimin yang menyimak kita di pagi hari ini, dan tentunya ini juga kepahaman untuk saudara kita yang bertanya tadi. Untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang notabene memang dilarang oleh syariat kita.
Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung seperti Bapak tadi di 081175500606 kepada guru kita untuk kesempatan hari ini. Insya Allah akan langsung dijawab dan ditanggapi. Pastikan sinyal di tempat Anda bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ustadz, apa hukumnya bekerja di BPKH, Ustadz? Yang mengelola dana setoran haji dari masyarakat untuk dikembangkan di investasi produktif. Seperti sukuk, deposito bank syariah, saham emas, dan transaksi lainnya. Kalau saya di bagian pengelolaan portofolio dan penyelesaian transaksi, apakah diperkenankan Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, Ustadz. Bila Anda bekerja di bagian yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang diharapkan syariat, maka hukum asalnya tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami yang bekerja di BPKH di bagian yang sudah disampaikan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita mengingatkan untuk antum yang ingin menelpon kembali, silahkan di 081175500606 di telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp kita. Dan untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp, menyertakan nama dan juga alamat serta ke poin pertanyaan langsung. Baik. Assalamualaikum Ustadz, Ali Sodikin di Banyumas mau bertanya Ustadz. Kami usaha furniture Ustadz. Ada seorang konsumen yang pesan pintu rumah dengan model yang ditentukan. Kemudian setelah jadi konsumen tidak suka dan tidak jadi membelinya. Sedang kita sudah rugi kayu Ustadz dan juga tenaga. Apa yang mesti dilakukan Ustadz kepada konsumen tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Harusnya Anda minta uang pembayaran sesuai progres sehingga Anda tidak dirugikan. Adapun setelah terjadi seperti ini, tentu akan repot menagihnya kalau dia tidak mau. Harusnya yang Anda lakukan ketika dia pesan, minta 30%. Nanti sudah jadi 30%, minta tambahan bayarannya. Maka 20% jadi 20%, minta tambahan bayaran 30% lagi. Jadi 80%, minta pembayaran penuh lagi. Sehingga Anda tidak dirugikan. Kalau seperti ini ya nunggu dia membayar. Kalau dia tidak membayar, dia akan bayar di akhirat. Tapi pintu itu milik dia. Kalau Anda antar dia nggak mau, ya Anda taruh aja di gudang atau taruh di luar. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan jawaban dari pertanyaan saudara kita yang punya usaha furniture ya. Bapak Ali Sodikin di Banyumas. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak dan diberikan kepahaman dan juga solusi dari permasalahan yang sudah Bapak tanyakan. Baik, kita menunggu juga telepon antum di 081175500606 yang ingin bergabung langsung bertanya kepada guru kita untuk kesempatan hari ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, Ustadz bolehkah menukar cincin emas dengan sejumlah uang dengan tujuan untuk mendapatkan atau membeli cincin emas yang baru Ustadz? Nah. Menukar cincin emas dengan uang. Nah Ustadz. Lalu? Ingin membeli cincin emas yang baru Ustadz. Silahkan, boleh. Nah Ustadz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan dipahami untuk yang bertanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim Asil TV senantiasa dijaga Allah. Mau bertanya Ustadz. Jika kita memiliki dana syubuhat atau dana riba Ustadz, kemudian kita akan mengeluarkan dana tersebut untuk membersihkan harta. Apakah boleh kita bersihkan dana tersebut kepada orang tua kita yang memiliki banyak hutang dan sudah di luar kemampuan mereka untuk melunasi? Jazakallahu khairan Ustaz. Itu dana syubhat, dana haram. Orang tua kita tidak pernah menghidupkan kita dengan dana haram.
ketika dia susah bekerja, susah hidupnya, Anda berikan dana haram, maka ini bagian dari kedurhakaan. Kalau hutang orang tua adalah hutang untuk kepentingan pokoknya, itu hal yang penting, bayarkan dari harta Anda yang halal. Tapi kalau harta yang halal Anda tidak cukup untuk biaya hidup Anda pun juga kebutuhan pokok, boleh yang haram tadi untuk mereka. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya tadi. Mudah-mudahan diberikan solusi dari permasalahannya dan dipahami dari jawaban guru kita tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bagaimana jika seseorang membeli barang dari sebuah toko, kemudian pemilik toko sebelahnya melihatnya, lantas mengatakan kembalikan barang tersebut, nanti akan saya jual kepadamu barang itu dengan harga yang lebih murah. Apa hukum perbuatan ini, Ustadz? Apakah boleh dilakukan seperti itu, Ustadz? Nah, Perbuatan siapa? Perbuatan Anda? Perbuatan dia? ini tidak disampaikan, Ustadz. Kalau Anda menemukan penjual seperti itu, jangan beli dari dia. Nah, Dan wajib bagi Anda menasihatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim menjual atas penjualan saudaranya atau membeli atas pembelian saudaranya atau menawar atas penawaran saudaranya. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang melakukan atau pernah mengalami hal seperti yang sudah ditanyakan tadi, dan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat alias haram yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu telepon antum di 0811-755-0606 yang ingin bertanya langsung persoalan muamalah kontemporer untuk kesempatan pagi hari ini. Ingat, cari sinyal yang bagus dan pastikan juga untuk antum mengecilkan volume televisi dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita mendapatkan diskon yang diharuskan kita menggunakan kartu debit tertentu dari sebuah bank ribawi? Karena keuntungannya hanya dari kartu tersebut, dari akad utang di tabungan bank tempat kita menabung tersebut, Ustaz. Nah, Anda menabung di bank ribawi hukumnya haram. Mendapatkan diskon, mendapatkan riba. Maka yang harus Anda lakukan, tutup rekening di bank ribawi. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang masih menggunakan atau menabung di bank konvensional atau bank ribawi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan menjadi kepahaman juga untuk segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rekeningnya di bank ribawi tersebut. Dan kita semua yang menyimak di kesempatan hari ini juga diberikan kemudahan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita ingatkan juga untuk yang ingin menelpon di 0811-755-0606 di program live interaktif muamalah kontemporer untuk hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya kita bekerja di sebuah foto studio yang khusus untuk melakukan foto ke wedding, Ustadz? Bagaimana hukumnya dan koridornya, sementara kita tidak bisa menentukan apakah wedding ini sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah kita berhak menerima job dari wedding tersebut tanpa mensortir wedding syar'i ataupun bukan wedding syar'i. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau bukan wedding syar'i, aurat terbuka, Anda ikut berdosa. Nah, Ya, wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai pekerjaannya di foto studio yang menerima order dari pernikahan ataupun wedding. Ini harus ditentukan juga ya apakah weddingnya sesuai dengan syariat ataupun tidak. Ataupun ada aurat yang terbuka seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Sumatera Barat, dari hamba Allah Sumatera Barat, Ustadz mau bertanya,
apakah kita boleh melakukan pengambilan sampel darah untuk kebutuhan tertentu seperti kebutuhan penyidikan untuk sebuah kasus yang dialami dari pihak kepolisian ditugaskan, tetapi dokter ataupun tim forensik yang mengambil sampel darah kita adalah laki-laki, sementara saya adalah seorang perempuan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Anda minta yang perempuan. Nah, Yang ambil sampel darah itu dipegang-pegang. baik. Dan Nabi mengingatkan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam ditusukkan dengan jarum di kepala kalian itu lebih baik daripada dia menyentuh kulit perempuan yang tidak halal baginya. Nah. Apabila itu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan juga jawaban dari ibu yang bertanya. Semaksimal mungkin diusahakan yang perempuan dari tim yang melakukan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan ini diberikan solusi untuk ibu yang bertanya dan juga merupakan ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang ibu yang berprofesi dalam tanda kurung sebagai DJ atau disc jockey di sebuah klub-klub malam, tapi menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, Ustaz? Nah, Ustaz. Anaknya, kalau bapaknya tidak bertanggung jawab lagi karena satu lain hal Nah. untuk menafkahinya, dan dia tidak bisa misalnya nafkah sendiri, bagi dia tidak masalah karena darurat kondisinya. Dan ketika dia mengetahui profesi ibunya adalah haram dan ibunya yang menyekolahkan dia, kewajiban dia tentu menasihati ibunya agar tidak dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada yang bertanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan kepahaman dari pertanyaan ibu yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey di sebuah klub dan itu menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Kita coba terima di belakang pertanyaan ini di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustin, hamba Allah. Ya, silakan ibu, pertanyaannya kepada Mau Ustadz. bertanya Pak Ustadz. Ya. Semoga Ustadz Erwan selalu sehat ya. Amin. Ya ibu, silakan ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, mau nanya nih, izin bertanya. Itu kan ayah Ana 3 tahun yang lewat, 2 tahun yang lewat deh. Dia ada wasiat Ustadz, kalau kejual rumah nanti, nah dia wasiatnya untuk 4 masjid diwakafkan di impak itu. Jumlahnya 60 juta, ada 25, ada 20, ada 10, ada 5 juta. Nah, itu kita lupa untuk bagian warisan. Itu baru terakhir dari ibu sambung saya dapat kabar baru. Apakah itu harus ditunaikan Pak Ustadz dengan wasiat jumlah yang sama? Apa sesuai kemampuan anak-anak aja Ustadz? Syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Wasiat dari seseorang wajib ditunaikan maksimal 1/3. Bila seseorang itu wafat, hartanya 1.333 juta, itu wajib dikeluarkan untuk yang dia katakan tadi sesuai dengan proporsi masing-masing. Ini 60 juta, ini 30 juta, ini 10 juta, 1/3/6/10. Berarti ini 10%, 30%, 60%. Seperti itu. Nah.
Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari Ibu yang bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu untuk Ibu yang bertanya di 081175500606. Nah untuk antum yang ingin seperti Ibu juga dan saudara kita tadi, silahkan yang ingin bertanya langsung ke nomor 081175500606 biar bisa langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan hari ini. Taib, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mau bertanya, Ustadz, apa hukumnya kita mendapatkan cashback dari Mofa, Ustadz, dengan menempelkan link Shopee dari belanja kita sendiri? Nah, Ustadz. Ulangi, mendapat cashback Dari Mofa katanya Ustadz, dengan menempelkan link Shopee dari belanja kita sendiri. Anda belanja di Shopee, linknya Anda tempelkan di Mofa. Nah, Ustadz. Dapat cashback dari Mofa. Baik. Tidak ada masalah. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya dari saudara kita ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan dipahami. Juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga pernah mempunyai persoalan seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Pekerjaan Ana sebagai customer relation atau hubungan pelanggan perusahaan. Dari kantor itu mendapatkan uang konsumsi untuk membiayai makan jika bertemu dengan tamu pelanggan perusahaan dan tidak ada batasan biaya konsumsinya. Pertanyaan pertama Ustadz, jika kita memesan makanan yang cukup berlebih, lalu ada makanan yang tidak habis atau tidak disentuh oleh pelanggan, dan saya bawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama keluarga agar tidak mubazir dan bisa bermanfaat, apakah boleh sesuai syariat? Karena makanan yang sudah dipesan meski belum dimakan tetap harus dibayar, jika tidak dibawa akan mubazir. Dan kedua pertanyaannya Ustadz, jika saya berniat membeli makanan ketika menjamu tamu pelanggan, lalu saya lebihkan sedikit untuk makan di rumah bersama keluarga, itu apakah diperbolehkan juga Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustadz. Ulangi. Pertanyaan pertamanya Ustadz, beliau ini kan seorang public relation atau customer relation dari sebuah perusahaan. Jadi dapat biaya konsumsi dari perusahaan, itu tidak terbatas katanya Ustadz. Pertanyaan pertamanya, jika dia pesan makanan untuk konsumen lalu berlebih, apakah boleh dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga agar tidak mubazir? Pertanyaan kedua, jika berniat membeli makanan untuk jamu tamu atau pelanggannya, apakah boleh dilebihkan juga biar bisa dimakan bersama keluarga di rumah? Nah, Ustaz. Selagi dia bukan oknum, boleh. Tapi kalau yang diberikannya tamu tersebut adalah karyawan dari perusahaan konsumen, maka ini tidak boleh. Nah. Tapi kalau konsumen memang langsung, kalau dia menjualnya ke perusahaan, memang owner perusahaan yang dijamu makan, tidak ada masalah. Atau konsumen langsung yang dijamu makannya. Jadi kalau karyawan dari konsumen, orang keseluruhan konsumen, itu namanya riswah. Ini diharamkan. Adapun yang dia bawa pulang itu bukan haknya. Dia harus sampaikan dulu, baca di peraturan perusahaannya, boleh atau tidak. Tapi kalau itu adalah sampah, ya, kalau kemasan berlebih, kemudian akan dibuang oleh pihak restoran, boleh dia bawa. Tapi dengan syarat, dari awal sudah dia perkirakan tidak berlebih. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai customer relation ya. Mudah-mudahan ini bisa diberikan kepahaman dan dipahami juga dari jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, untuk antum yang ingin bertanya sekali lagi kita sampaikan di 081175500606 yang ingin bergabung atau bertanya langsung, silahkan ke nomor tersebut untuk persoalan seputar muamalah kontemporer. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, hamba Allah di Sumatera Barat. Ustadz, di tempat saya Ustadz, di tempat saya ada perlombaan
dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ustaz, yaitu acara lomba sholawat dulang dengan melantunkan sholawat-sholawat yang memakai dulang atau tempat makan yang lebar. Apakah diperbolehkan hal seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Sholawat dengan tempat makan, gimana maksudnya? Sholawat dulang katanya, Ustaz. Sesuatu yang saya tidak pahami, saya bisa membahasnya. Nah, Wabillahi taufiq. baik, Hanya barakallahu. mungkin ke Ustaz yang lain yang mengerti selawat dulang itu. Nah, baik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawaban singkatnya dan nasihatnya untuk yang bertanya. Kita coba di belakang yang bertanya di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Dika di Pekanbaru. Iya, silakan Pak Ika di Pekanbaru, pertanyaan kepada Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Insya Allah kan Ana 2 bulan lagi kan mau menikah Ustaz. Pertama Ustaz, terkait mahar pernikahan ini kan sebentuk cincin emas Ustaz. Jadi untuk mahar ini dari pihak ahwatnya itu kan minta mahar itu cincin emasnya itu ada nanti dikasih semacam diikat batu permata gitu di atasnya itu, terus ada mau dikasih inisial nama gitu Ustaz. Itu bagaimana teknisnya Ana membeli di toko emas itu Ustaz supaya tidak terjebak di riba nasiah ya Ustaz, kalau tidak salah yang dalam satu akad majelis gitu. Apakah Ana beli dulu cincin emasnya dari toko emas itu, kita selesaikan pembayarannya dulu tuntas, habis itu mungkin besoknya kita baru datang untuk mengupahkan dia mengikat permata itu dan membuat inisial itu, atau seperti apa Ustaz? Karena kan selama ini kan prakteknya kita DP, habis itu dia langsung cincin emas itu langsung dia ikat permata segala macam, kasih inisial, pas waktu mengambil tuh baru bayar besoknya atau 2 hari lagi gitu Ustaz. Karena pernah dengar rasanya kan ada jenis riba nasiah atau apa gitu Ustaz ya. Kemudian yang kedua Ustaz, kebetulan orang tua dari pihak ahwat ini kan juga nanti katanya pas waktu walimahnya itu ada menaruh semacam kotak amplop di dekat meja tamu ketika tamu datang Ustaz. Apakah itu diperbolehkan gitu Ustaz? Karena saya pernah dengar tuh tidak boleh itu taruh kontak amplop untuk hadiah dari tamu gitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, semoga Allah memberkahi pernikahan Anda dan memberkahi rumah tangga Anda yang akan Anda lalui. Mengenai membeli emas untuk buat mahar, beli dulu emas cincinnya, jadan biadin, ambil emasnya. Tidak perlu Anda pulang dahulu. Setelah emas Anda ambil, uang sudah Anda bayar, Anda katakan tolong ikat dengan permata ini dan buatkan tulisan huruf ini. Berapa biayanya? Dia katakan sekian, ya udah. Anda boleh bayar sekian, boleh bayar nanti, tidak ada masalah. Adapun yang kedua, apa tadi? Kotak, ya. Boleh Anda letakkan, boleh juga tidak ada masalah. Ya, karena itu daripada para tetamu ingin memberikan hadiah, ya, kepada mempelai, langsung kepada tentu repot. Mempelai wanita, mempelai prianya mungkin berjabat tangan dengan para tetamu, lalu ada amplop di tangannya, dia mungkin tidak ada saku, tidak ada apa. Lebih gampang seperti dibuatkan kotak di depan panitia, sehingga dia tidak terganggu. Tidak ada masalah. Tidak dibuat kotak pun boleh. Dibuat kotak pun boleh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita di Pekanbaru tadi ya, yang ingin menikah. Mudah-mudahan seperti yang sudah kita doakan bersama tadi dengan Ustaz juga, mudah-mudahan diberkahi pernikahannya dan rumah tangga yang akan dijalaninya nanti. Amin.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk antum yang ingin bertanya seperti saudara kita tadi, silahkan juga ke 0811-755-0606 dan pastikan sinyal dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, saya bekerja di perusahaan swasta menjelang hari raya. Saya ditelepon seorang supplier dan saya dikirim uang THR untuk hari raya. Mohon penjelasannya Ustadz, kira-kira apa hukumnya menerima uang THR tersebut dari seorang supplier Ustadz? Nah. Itu uang riswah dan uangnya haram. Bila sudah masuk ke rekening Anda, minta izin ke perusahaan Anda, ke ownernya, atau ke pihak HRD-nya. Nah. Ya, itu hak mereka, berikan kepada mereka. Tapi kalau mereka mengizinkan, menghalalkan untuk Anda, alhamdulillah. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang menerima uang THR dari supplier ya, salah seorang supplier. Mudah-mudahan ini bisa diberikan kepahaman dan juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali semoga Allah panjangkan umur untuk bertemu dengan Lebaran atau Idul Fitri nantinya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum jual beli uang kuno Ustadz? Semisal terjadi transaksi pembelian uang kuno Rp1 dihargai 15.000. Apakah ini dikategorikan sebagai riba? Karena belakangan ini banyak mahar yang menggunakan angka satuan rupiah, semisal Rp14. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Sesuatu yang tidak laku uangnya kembali kepada fisiknya. Bila fisiknya ada yang membeli dengan harga yang tinggi, alhamdulillah. Nah. Allah boleh, bukan riba itu. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya hendak bertanya seputar bisnis laboratorium Ustadz. Yang biasa kita hadapi dalam bisnis laboratorium ini adalah setelah seorang dokter mengirim pasien ke lab, maka pihak lab akan memberikan insentif kepada dokter tersebut dengan jumlah tertentu, misalnya 20% dari uang yang dibayarkan oleh pasien tadi. Ini seperti apa hukumnya Ustadz? Syukron Ustadz. Nah, Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sepertinya ada gangguan koneksi kita bersama guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala untuk kesempatan hari ini. Dan kita mencoba untuk kembali tergabung atau terhubung bersama guru kita, sembari kita tunggu juga telepon antum yang ingin bergabung di 0811-755-0606 untuk antum yang ingin bertanya langsung seputar permasalahan muamalah kontemporer dimanapun antum berada, dan pastikan untuk antum yang ingin menelpon langsung ke nomor tersebut di telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Dan silahkan juga untuk antum memastikan sinyalnya bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya. Baik, kita coba kembali hubungan kita ataupun koneksi kita bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Nah, halo, Assalamualaikum Ustadz. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita masih mencoba untuk tergabung kembali bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala di kesempatan hari ini di program live interaktif muamalah kontemporer yang biasanya kita akan hadir di setiap Selasa pagi ba'da subuh insyaallah di setiap pekannya untuk antum yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung dengan guru kita di kesempatan hari ini silahkan ke 0811-755-0606. Baik, pertanyaan seputar muamalah kontemporer yang ingin bertanya langsung silakan ke nomor tersebut dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan hari ini. Dan tidak bosan kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bergabung, silahkan untuk memastikan sinyal yang bagus dan memastikan juga
untuk mengecilkan volume televisinya dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita coba kembali koneksi kita bersama guru kita. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Nah, sepertinya masih terputus atau terganggu koneksi kita bersama guru kita Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala di kesempatan hari ini. Dan sepertinya sudah kita coba untuk beberapa kali koneksi dan tidak memungkinkan untuk kita tergabung kembali bersama guru kita. Dan karena waktu yang juga membatasi, kita cukupkan pertemuan kita di live interaktif muamalah kontemporer untuk kesempatan hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga ataupun apa yang sudah disampaikan oleh guru kita dari jawaban-jawaban pertanyaan yang antum sampaikan tadi menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama. Jazakumullahu khairan untuk perhatian antum semua, dan jazakumullahu khairan juga untuk antum yang sudah bergabung langsung melalui line telepon di 0811755606. Dan kita berharap, kita permohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di kesempatan berikutnya atau di pekan depan di hari dan frekuensi yang sama di Asil TV kita bisa bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer tentunya. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang